Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuga Ditya Prabowo, dengan NIM 2019 014 0053. Saya mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lebih tepatnya di Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informasi angkatan 2019, dan saat ini sedang menempuh semester 6 dan masuk ke kelas A di semester 6 ini. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengerjakan kewajiban saya, yakni memenuhi tugas UAS dari Bu Laila sebagai pengampu dosen jaringan area luas atau ENSA. Yang pada video kali ini, saya akan presentasikan hasil kerja dari tugas yang diberikan oleh Bu Laila. Langsung saja mungkin ke penjelasan soalnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul soalnya. Langsung saja kita ke sini, inti tugasnya. Di sini ceritanya ada sebuah perusahaan startup yang menghubungi provider jaringan untuk menghubungkan setiap jaringan yang ada di kantornya untuk mempermudah setiap pekerjaan karyawannya. Perusahaan memiliki 2 lantai, dan demi keamanan pada kantor dan menghemat biaya pengeluaran perusahaan, sehingga provider internet membuat VLAN untuk meningkatkan kinerja jaringan dan keamanan jaringan dengan kebutuhan. Nah, di sini kantornya ada 2 lantai. Lantai pertama terdapat ruang kerja dan ruang meeting, di mana di lantai 1 terdapat 10 perangkat PC dan mampu memuat 5 perangkat wireless. Selanjutnya di lantai 2 terdapat 3 ruangan kerja dan 1 ruangan outdoor, di mana di lantai 2 terdapat 30 perangkat dan mampu memuat 20 wireless device tambahan. Ruang outdoor hanya bisa diakses oleh perangkat wireless. Di sini ada tambahan, buatlah topologi dari ruangan tersebut sehingga menghasilkan gambaran yang jelas dan dapat menghubungkan antar ruangan. Dengan syarat setiap ruangan memiliki subnetting masing-masing dengan 3 angka NIM belakang digunakan sebagai gateway segmen dan keempat 3 angka NIM belakang digunakan sebagai gateway segmen keempat dan subnettingnya. Jadi ini untuk tanda pengenal saya, 3 NIM belakang saya 053. Nanti di setiap subnetting di segmen keempatnya akan saya beri nama NIM saya 053. Mungkin langsung saja ke tipologi tugas yang saya kerjakan. Nah, ini sudah masuk ke tipologi saya. Ini sudah jadi, tapi nanti akan saya jelaskan satu persatu bagaimana ini semua bisa terbuat. Gitu. Mungkin langsung ke lantai pertama terlebih dahulu. Sebelumnya ini saya jelaskan sudah sesuai dengan soal tadi. Ada 2 lantai di perusahaan tersebut. Di lantai pertama, ini lantai pertama. Di lantai pertama ada 2 ruangan. Ini masuk ke sini, ini sebagai ruangan wireless. Saya bagi, tadi ada 10 PC di lantai pertama. Di lantai pertama ada 10 PC, saya bagi menjadi 2. Dan mampu memuat 5 perangkat wireless. Di sini sudah ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimana di sini saya variasi dengan menggunakan 3 tablet dan 2 laptop. Itu untuk lantai pertama. Langsung ke lantai kedua. Di sini
tadi di soal tertulis ada 3 ruangan, yang dimana di lantai 2 ini bisa memuat 30 PC. Jadi setiap ruangan saya masukkan 10 PC, saya bagi 3, 30. Selanjutnya ada ruangan outdoor yang mampu memuat 20 perangkat wireless. Di sini masuk ke ruangan 6. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari soal tadi, sudah sesuai dengan soal. Selanjutnya saya jelaskan dari lantai pertama dulu. Di lantai pertama ini, seperti yang tadi saya sebutkan, ada 2 ruangan, dan yang satu ini untuk wireless, tapi saya gabungkan ke sini. Lalu ada masing-masing 5 PC, di sini wireless-nya ada 5. Nah, langkah pertama yang saya lakukan untuk mengerjakan ini, saya masukkan dulu PC-nya. Saya menggunakan di sini PC biasa seperti ini. Saya masukkan satu persatu, 5, di sini 5. Lalu selanjutnya untuk wireless-nya, saya menggunakan tablet ini 3 ini, tablet ini, dan laptop ini 2. Selanjutnya yang saya lakukan setelah saya masukkan 10 PC totalnya dan 5 wireless, saya memasukkan switch 2960 ini. Itu ambilnya di sini, yang ini 2960. Saya masukkan ke masing-masing ruangan, karena di lantai 2 ada ruangan, maka 2 ruangan, maka satu persatu saya kasih switch. Di sini switch 0, di sini switch 1. Selanjutnya setelah sudah ada PC dan sudah ada switch, serta sudah ada wireless, saya memasukkan access point. Access point-nya saya pakai yang PT. Access point PT ini. Access point PT ini saya masukkan sini guna untuk menghubungkan wireless tadi. Sudah ada 5 PC di sini, 5 PC di sini, masing-masing memiliki switch di ruangannya masing-masing. Tadinya untuk wireless-nya saya kasih access point PT. Langkah selanjutnya yang saya tambahkan yakni di sini saya berikan switch pusat untuk di lantai 1 ini untuk menyatukan 2 ruangan ini. Nah, untuk yang PC-nya tidak terlalu ribet ya teman-teman, simple. Untuk PC-nya menghubungkan ke switch, kita menggunakan kabel yang ini, straight, compare straight, yang tidak putus-putus. Nah, ini dari setiap PC-nya saya tarik dari PC 0 ke switch, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Saya tarik ke switch semua, sama di sini juga. PC 5, PC 6, 7, 8, 9, saya tarik ke sini. Selanjutnya untuk wireless-nya kalau wireless itu bisa otomatis nyambung, tapi nanti kalau tidak kita namai dan kita beri password, setelah kita close nanti akan pindah lagi karena sifat wireless otomatis mencari access point-nya. Nah, dengan masalah tersebut saya memberikan nama dan password di access point ini, sehingga yang bisa masuk ke access point ini hanya wireless yang saya tentukan. Caranya bagaimana untuk memberikan nama dan password di access point? Kita klik access point-nya, lalu kita ke config, kita masuk ke port 1. Saya beri nama dan password-nya di port 1. Di sini kita kita pilih yang WPA 2 PSK. Lalu kita di sini berikan password.
Passwordnya bebas, yang penting ada 8 karakter. Selanjutnya kita beri nama di sini, di SSID-nya. Di sini saya beri nama WL1, artinya wireless 1 gitu. Tapi ini namanya juga bebas, bisa terserah teman-teman. Selanjutnya, setelah kita memberi nama dan memberi password di sini, kita close, lalu di setiap wireless-nya kita sesuaikan dengan nama dan password tadi. Caranya pencet wireless, ke config, lalu ke wireless 0 nih. Di sini authentication-nya kita pilih yang WPA2 PSK untuk memasukkan passwordnya. Kita sesuaikan password seperti yang kita buat. Lalu di SSID-nya kita masukkan sesuai switch yang ini, yang mau kita tuju. Setelah semuanya sudah terhubung, kita cek dulu apakah semua sesuai seperti itu, sama, password sama. Untuk tablet dulu. Nanti untuk laptopnya ada perbedaan sedikit. Ini SSD-nya sudah sama, passwordnya sudah sama. Nah, untuk laptop, dari teman-teman masukkan tadi, belum bisa langsung nyambung. Makanya di sini, teman-teman matikan dulu laptop di powernya ini. Lalu teman-teman tarik ini ke sini, yang bawaannya. Lalu teman-teman ganti yang PT Laptop NM1W ini. Teman-teman bisa tarik seperti ini dan masukkan ke sini. Setelah teman-teman masukkan, teman-teman hidupkan lagi. Setelah itu sudah teman-teman ganti, maka selanjutnya sama ke config wireless 0 dan masukkan SSID-nya dan passwordnya sesuai yang ingin dituju. Itu. Ya sudah, maka akan terhubung seperti ini. Kita cek laptop satunya. Nah ini, nah SSID sama, password sama. Berarti di sini di access point ini atau ruangan wireless-nya, saya sebutnya ruangan wireless, sudah selesai. Di ruang 1 tadi juga sudah selesai, ruang 2 juga sudah selesai. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, di sini ada label-label yang saya masukkan untuk membantu mengingat. Ini fase Ethernet berapa, fase Ethernet berapa, begitu. Ini sebenarnya cara melihatnya cukup simpel, tinggal kursor arahkan ke sini. Tapi karena saya menggunakan Cisco Packet Tracer yang 8.1.1, maka saat diarahkan dapat menghilang gitu. Kadang mau, kadang tidak. Nah, untuk membantu saya berikan label seperti ini. Jadi ini tidak harus ada. Nah, ini menandakan kalau yang PC0 ini fase Ethernet 0/1, ini /2/3 /4/5 dan selanjutnya. Lalu setelah setiap ruangan selesai, kita sambungkan switch yang ruang 1 ke switch pusat di lantai 1 ini. Sama halnya yang di yang di ruang 2, switch ruang 2 kita hubungkan ke switch pusat. Dengan kabel, kalau saya pakai yang petir ini, atau namanya, wah ini saya nggak tahu, ini namanya yang petir seperti ini. Oh ini, ini auto, jadi nanti bisa auto seperti itu. Nah ini saya pakai ini karena sebelumnya saya pakai yang straight, tapi ada beberapa kendala, makanya saya ganti yang otomatis saja agar langsung memilih sendiri. Nah ternyata yang dipilih yang putus-putus ini atau crossover. Setelah sudah kita hubungkan seperti ini, maka di lantai 1 sudah selesai. Saatnya kita kenalkan atau kita masukkan ke switch-nya. Ini kan sudah terhubung, tapi belum masuk ke switch-nya. Nah, cara masukinnya seperti apa?
saya sudah ada catatan kemarin saat mengerjakan. Ini di CLI-nya karena kalau CLI-nya kalau programnya atau topologinya saya close, maka CLI-nya akan hilang. Makanya kemarin sempat saya copy di sini. Untuk yang ruang 1 terlebih dahulu ya. Ini sudah saya namai di lantai 1, ruang 1, dari PC ke switch. Dari PC ini ke switch ini. Nah, ini pertama buka di sini, seperti ini, lalu ke CLI. Nah, di sini. Tapi karena saya jelaskan melalui catatan. Nah, pertama kita enable, lalu config terminal. Setelah sudah masuk config, kita masukkan VLAN terserah kita, tapi saya pakai yang VLAN mulai dari 10. Nanti akan saya urutkan pelipatan 1. Jadi 10, 11, 12 gitu, agar lebih mudah diingat. Setelah kita masukkan VLAN-nya, kita beri nama. Saya kasih nama ruang 1. Karena yang kita konfigurasi di sini ruang 1 ini ruang 1 bisa belajar. Nah, di ruang 1 ini lalu kita masukkan INT FA 0/1. Nah, ini kita kenalkan PC yang ini dulu. Lalu kita switch port akses VLAN. VLAN-nya sesuaikan dengan yang awal yang kita buat. Lalu selanjutnya seperti itu dengan VLAN yang sama, karena ini ruangan 1 ini saya beri VLAN 10. Lalu kita lanjutkan ke FA2 yang ini. Lalu lanjutkan sama switch port akses VLAN 10. Lalu FA3 yang ini sama switch port akses VLAN 10. Lalu FA4 yang ini. Lalu FA5 yang ini. Untuk PC ke switch ini kita pakai switch port akses VLAN 10. Nah, untuk dari switch ke switch pusat yang ini kita sama pertama INT FA0/6 karena di sini FA0/6. Kita arahkan ke switch pusatnya. Nah, kita gunakan switch port mode terang. Setelah ini selesai, maka ruangan pertama sudah selesai untuk dikonfigurasi. Selanjutnya ruangan kedua. Di sini sudah saya tulis juga lantai 1 di sini. Ruangan kedua sama seperti ini dari PC ke switch. Di sini sama. Pertama enable config terminal jika sudah masuk. Nah, di sini untuk membedakan saya memakai VLAN 11. Jadi ruang 2 ini menggunakan VLAN 11 dan saya beri nama ruang 2. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita kenalkan dulu, kita konfigurasi INT F0/1 ini. Lalu switch port akses VLAN 11. Selanjutnya yang 2, INT FA0/2. Lalu switch port akses VLAN 11 lagi. Selanjutnya yang ketiga, kita lanjutkan switch port akses VLAN 11, 4, 5, 6, dan yang terakhir 6 ini ke sini dia masih sama, switch port akses VLAN 11, dan 7 yang ke sini. Makanya di sini 7 saya switch port mode terang karena ke switch begitu. Untuk access point ini kita samakan sama PC, tidak apa-apa. Nah, untuk yang access point ini
Ini otomatis karena tadi kita sudah arahkan, makanya sudah terhubung sendiri. Kalau yang PC ini harus kita bantu dengan menggunakan seperti ini, kita konfigurasi untuk masuk ke switch-nya. Itu sudah. Selanjutnya di switch pusatnya. Jadi setelah PC ke switch masing-masing ruangan, terus kita lempar lagi ke switch pusat, lalu dari switch pusat kita lempar lagi ke dalam. Nah, ini sudah saya tulisin juga, lantai 1 switch pusat, dari switch ruangan ke switch pusat. Oh, ini salah tulis, dari switch pusat ke ruangan. Ini caranya sama, kita klik switch-nya, kita ke CLI, lalu kita lanjut yang di catatan ini. Kita enable dulu, lalu konfigurasi terminal. Kalau sudah masuk config, kita tulis VLAN yang kita pakai di lantai 1 ini, di setiap ruangannya. Pertama ada VLAN 10, tadi yang di ruang 1, dengan nama ruang 1, kita sesuaikan yang di setiap suite ruangan. Lalu ada ruangan 2 yang saya beri VLAN 11, dengan nama ruangan 2, karena tadi yang di switch ruangan ini kita pakai VLAN 11 dan kita beri nama ruang 2. Selanjutnya kita ini INT FA0/1. Kenapa seperti ini? Karena di sini dari pusat ke switch ruangan pas Ethernet 0/1. Jadi kita sesuaikan. Lalu kita langsung lempar seperti yang tadi, switch ke switch pakai switch port mode terang. Lalu kita lanjutkan FA02 yang ini, karena di sini FA02 tidak mau. Langsung ke switch port mode terang. Selanjutnya, ini kenapa ada FA3, FA0/3, karena ini untuk saya arahkan ke router pusat untuk menghubungkan dua lantai ini. Langsung saja kita lempar switch port mode terang. Jika sudah, maka lantai pertama ini sudah berhasil kita konfigurasi. Alurnya seperti tadi, saya jelaskan kembali. Dari PC, kita masukkan, kita kenalkan ke switch atau kita konfigurasi ke switch ruangannya. Kalau kita pencet seperti ini, maka terlihat yang up ini. Yang up ini berarti yang kita pakai. Lalu yang di sini juga sama. Yang up yang kita pakai. VLAN-nya juga tertulis. Selanjutnya, kembali seperti tadi, dari PC kita ke switch ruangan. Yang ruangan 1 seperti itu, ruangan 2 sama. Lalu yang wireless-nya kita sudah sesuaikan sesuai SSID dan password-nya. Lalu dari setiap switch ruangan kita arahkan ke switch pusat. Setelah itu kita kembalikan dan kita lempar ke router pusat. Jadi itu untuk lantai pertama. Dari sini sudah selesai lantai pertamanya. Lalu kita pindah ke router pusat. Router pusat caranya sama. Nah, router pusat ini saya menggunakan router PT-MT. Nah, di mana router PT-MT? Kita pakai yang ini, router PT-MT. Nah, kalau teman-teman pakai router PT-MT seperti yang saya pakai, ini tidak bisa langsung dihubungkan karena kita harus tambahkan sendiri physical device-nya. Seperti ini. Nah, ini saya pakai yang mana? Saya pakai yang CFE. Ini. CFE, tadinya kosong, kita matikan terlebih dahulu. Lalu PT router NM yang 1 CFE ini kita tarik seperti ini.
Bisa dari sini, bisa langsung dari namanya ini. Lalu kita tambahkan sesuai yang kita butuhkan. Jika sudah selesai, kita on-kan kembali. Gitu. Itu untuk routernya. Lalu jika sudah seperti itu, bisa kita hubungkan. Lalu kita lempar tadi yang ini, yang FA03 karena dia ke router. Jadi urutannya kita beri dulu ininya, lalu baru kita sambungkan, lalu baru kita lakukan pelemparan atau konfigurasi ke routernya. Jika sudah seperti itu, lantai 1 selesai, kita masuk ke router pusat. Router pusat caranya sama, konfigurasinya ke CLI. Lalu di sini kita enable config terminal seperti biasa. Kita lanjut di catatan, enable config terminal. Jika sudah masuk ke config, maka kita masukkan FA1/0. Kenapa 1/0? Karena yang ini ya 1/0 ke bawah, berarti bawah dulu ini. Kita no SH dulu. Kita no SH. Baru kita tuliskan, jika sudah no SH, kita tuliskan, maka masuk ke config is. Config if, oh dari sini int ini, masuk ke config if, no SH, no shutdown. Lalu kita tulis int fa1/0. Titik 12. 12 ini saya pakai di sini. Berarti ini urutannya oh yang 11 yang di atas belum ke copy berarti. Seperti itu. Caranya sama, tapi ini tidak ke copy. Jika seperti itu saya jelaskan yang lantai 2 terlebih dahulu aja, nanti lantai satunya sama. Gitu. Lantai 2 dulu. Jadi ini sudah selesai tapi anggap belum nyambung ke router. Agar tidak bingung, saya lanjut ke lantai 2 dulu, nanti kita sambungkan sama-sama ke router pusatnya. Kita masuk ke lantai 2 dahulu. Di ruang 3, ini saya beri nama ruang 3. Sama ini ada label-labelnya sesuai kabel flash Ethernet yang saya sambungkan. Ini 01, ini 02, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Caranya masih sama untuk PC ke switch setiap ruangan. Kita sambungkan kabel menggunakan track ini. Selanjutnya, setelah semuanya sudah nyambung ke switch, kita next ke ruangan selanjutnya. Ini saya sebut ruangan 4. Di atas 1, 2, yang ini tadi 3, masuk ini 4. Nah, di sini sama, saya beri 10 PC, setiap PC-nya dihubungkan menggunakan kabel strike ini. Lalu di sini abaikan saja label ini untuk saya mempermudah saya konfigurasi kemarin. Dihubungkan ke switch-nya, switch ruangan. Yang ruang 5 juga sama. Di sini ada 10. Dihubungkan pakai strike kabelnya. Lalu di switch jika sudah terhubung nanti kita konfigurasi. Ini juga ada labelnya untuk membantu saya kemarin konfigurasinya. Jika sudah seperti itu, kita konfigurasi lagi. Jadi kita masukkan, sebelum itu yang outdoor dulu. Nah, yang outdoor ini wirelessnya berbeda dari yang atas ini. Karena yang atas saya ikutkan ke salah satu ruangan. Nah, ini saya masukkan yang kanan ke ruang 2. Nah, yang wireless bawah ini karena ruangannya sendiri, dituliskan di soal, ini adalah termasuk ruang outdoor. Makanya
Di sini saya buatkan switch sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini hanya access point tanpa switch karena switch-nya gabung ke sini. Kalau yang di sini karena dia ruangan sendiri, makanya saya berikan switch sendiri gitu. Untuk yang outdoor ini atau ruangan 6 saya beri namanya ada 20 wireless yang dimana cara menghubungkannya sama seperti tadi dari tablet. Sebelumnya ke access point dulu. Access point kita beri nama agar tidak terbalik-balik. Nah, di sini kita ganti ke WPA2 PSK agar kita bisa beri password di sini. Lalu SSID-nya kita beri nama. Kalau di sini saya beri nama WL2 karena tadi wireless lantai 1, ini wireless lantai 2, WL2. Jika sudah seperti itu, sama caranya, setiap wireless kita pencet ke config, lalu ke wireless 0 ini, kita ganti ke WPA2 PSK, kita beri password, dan SSID-nya kita sesuaikan. Karena kalau tidak seperti ini, seperti yang tadi saya bilang, kita close project-nya atau ini Cisco paket tracer-nya, maka nanti kita buka lagi akan berantakan gitu. Karena ini otomatis nyambung jika on gitu. Agar tidak otomatis lari kemana-mana, kita gunakan SSID dan password tadi. Agar hanya yang kita tuju aja yang bisa akses. Tablet wireless-nya seperti itu. Di sini saya menggunakan 15 tablet dan 5 laptop. Nah, tablet sama tadi, ini ke config wireless WPA2, kita beri password dan WL2 sesuai SSID-nya yang di access point. Yang ini. Lalu, untuk laptop, seperti yang tadi, jika teman-teman lupa, buka laptopnya, lalu ini PT Laptop NM1. Nah, kalau bawaannya bukan ini, teman-teman pencet, kita matikan dulu laptopnya, pencet, buang ke sini, nggak apa-apa. Nanti akan hilang di sini. Makanya kita ganti ke W1 ini. Dari sini bisa ambil, dari sini juga bisa ambil, masukkan ke sini. Jika sudah seperti itu, on-kan kembali, lalu ke config, ke wireless-nya, diganti WPA2 PSK, jangan lupa, agar bisa masukkan password, dan di SSID-nya kita masukkan sesuai access point yang ingin kita tuju. Gitu. Jika sudah, laptop sama semua, seperti itu caranya. Ini wireless sudah terhubung ke sini, nanti akan kita hubungkan di sini. Kita kembali ke ruang 3 dulu. Di ruang 3, setelah kabel kita hubungkan, maka kita konfigurasi setiap PC-nya agar masuk ke switch-nya. Di switch, kita CLI, lalu di sini enable config T, config terminal. Ini mana? Di lantai 2, nah mana? Ini. Lantai 2, ruang 1. Di sini setelah masuk CLI, enable, config T, config terminal, lalu kita lanjutkan VLAN yang tadi. Di sini VLAN 10, yang sampingnya ini 11, maka yang ruang 3 saya urutkan 12. Nah, saya beri nama ruang 3. Setelah sudah diberi VLAN dan sudah diberi nama switch ini, maka selanjutnya kita daftarkan atau kita konfigurasi setiap PC-nya. Di sini INT FA 0/0, 0/1, 0/1 ini yaitu PC 10 yang ini. Kalau kita pencet, wah ini, gini munculnya dikit banget. Dia harus diperhatikan. Nah, ini makanya saya gunakan label untuk membantu.
Atau bisa sih kita pencet atau kita putus satu persatu seperti ini. Tapi gak ribet, makanya saya beri label. Kembali yang tadi, INT-FA 0/1 ini. Lalu kita switch port akses VLAN 12. Kenapa 12? Karena kita sesuaikan yang kita berikan di switch ini. Selanjutnya, ini terpencet, makanya lanjut ke sini. Ini langsung ke sini aja, karena ini kemarin sempat tak tinggal ngelihat seperti ini. Terus saya matikan, saya pastikan seperti itu, tapi malah seperti ini. Nah, ini abaikan saja, teman-teman langsung lanjutkan di sini. INT-FA 0/2 selanjutnya seperti ini. Lalu switch port akses VLAN 12 sama 3, switch port 4, switch port 5, switch port 6, 7, 8, 9, 10 switch port terakhir. Lalu yang 11 kita switch mode trans, karena switch ke switch gitu. 11 ini ke switch pusat yang di lantai 2. Nah, dengan ini yang ruang 3 selesai, kita masuk ke ruang 4. Di sini saya tulis ini harusnya ruang 4 di lantai 2. Nah, ini sama caranya. Isi kita konfigurasi agar masuk ke switch-nya. Caranya sama, pencet switch, CLI, lalu di sini di enable. Ini enable config D. Terus kita lanjutkan VLAN-nya. Sebenarnya bisa bebas, tapi saya lanjutkan agar tidak bingung. VLAN 13, nama ruangan, name ruangan 4, di sini saya beri 4. Terus kita masukkan INT-FA 0/1. 0/1 yang ini, jangan bingung, yang ini. Terus kita switch port akses VLAN 13 karena kita beri di sini 13. Lalu INT-FA 02 switch port akses lagi VLAN 13, FA 3 switch port akses VLAN 13, FA 4 sama FA 5 switch port lagi, VLAN FA 6 switch port lagi 7, 8, 9, 10 terakhir switch port akses VLAN 13. Lalu yang 11 ini karena mengarah ke rotor pusat yang ini, makanya kita switch port mode terang. Ini belum saya beri nama. Ini harusnya seperti ini. Ini agar mudah membantu kita saat konfigurasi. Oh, ini yang ini, maaf, yang ini. Kita baru sampai ke ruang 4. Selanjutnya ruang 5. Ruang ini. Sama lagi, kita masuk switch ke CLI. Lalu di sini enable. Lanjut ke sini. Ini ada enable-nya, lalu config D, config terminal. Langsung kita lanjutkan ke VLAN 14. Di sini 13, ini 14. Name ruang 5. Saya urutkan. Lalu sama INT-FA 0/1 dari PC30 ini. Selanjutnya kita switch port akses VLAN 14 karena VLAN yang 14 tadi. Terus kita lanjutkan seperti tadi, INT-FA 0/2. Ini switch port FA 03, switch port FA 04, switch port FA 05, switch port 6, 7, 8, 9, 10 terakhir.
karena PC-nya ada 10 kan. Terus switch port akses VLAN 14 terakhir. Selanjutnya FA 0/11 kita switch port mode terang karena ingin menghubungkan ke switch pusat. Itu lalu kita masuk ke ini. Kalau yang di sini tadi karena dia masuk ke sini, makanya tadi kita konfigurasi sekaligus di sini, di switch ruang 2. Karena yang di outdoor ini saya beri switch sendiri, hanya kita konfigurasi sendiri. Di lantai 2 ruang wireless, ini yang ruang 6 ini maksudnya, yang di soal ruang outdoor, sama caranya ke switch CLI, lalu di sini kita enter. Nah, di sini masuk enable config terminal. Jika sudah masuk config, kita lanjutkan ke ini saya kemarin ada sedikit kesalahan. Saya sudah urutkan VLAN 15. Ternyata saya namai salah. Jadi saya lanjutkan lagi ke 16. Maka dari itu sekarang ruang 6 ini VLAN-nya 16. Karena yang seharusnya 15 salah penamaan, saya beri 16. Lanjut, VLAN 16, 6 ruang 6, INTFA 0/1. Ya ini dari switch ke access point ini, karena yang ke wireless kan otomatis, jadi nggak perlu kita konfigurasi. Lanjut switch port akses VLAN 16, karena dia ke access point, bukan ke switch. Selanjutnya INTFA 02. Nah, ini switch ke switch pusat dari ruang 6 ke pusatnya. Makanya kita switch port mode terang di sini. Jika sudah seperti itu, kita masuk ke lantai 2 switch pusatnya, yaitu ini, switch 7. Di sini sama caranya kita buka CLI, di sini kita enter, lalu masuk ke sini, enable, teman-teman enable, config terminal, lalu kita panggil VLAN-nya setiap ruangan tadi. Dari ruangan 13, dari ruangan 3 yang kita beri VLAN 12, makanya config VLAN 12, switch config VLAN 12, terus kita lanjut nama ruangannya. Dan ini kita panggil dulu VLAN dan nama ruangannya. VLAN 12, nama ruangan 3, VLAN 13, nama ruangan 4, VLAN 14, nama ruangan 5, VLAN 16, nama ruangan 6. Jika sudah, langsung masuk ke ini, dari switch pusat ke switch ruangannya, setiap ruangannya. INTFA 0/1, maka ini kita switch port mode terang karena switch ke switch. Lalu FA 0/2, maka ini karena switch ke switch port mode terang. Selanjutnya FA 3 ini dari pusat ke switch ruang 5. FA 03 switch port mode terang karena switch ke switch. INTFA 0/4 maka ke bawah ke switch yang ruang outdoor atau ruang 6, di sini saya beri nama. Itu sama switch port mode terang, lalu FA 05 di sini ke routernya. Switch port mode terang sama yang ini tadi kan sudah kita sambung ke sini. Nah, karena yang lantai 1 tadi hilang, saya contohkan yang lantai 2. Caranya sama. Kita kembali ke router pusat tadi.
ini rotor pusat, caranya klik CLI, enter, lalu di sini enable. Ini enable config T. Jika sudah, maka masuk ke bawah. Ini kita konfigurasi yang bawah dulu. Yang bawah aja, nanti yang atas sama caranya seperti itu. INT FA01 karena yang arah ke bawah. Kalau yang ke atas 0/0. Kita no SH. Selanjutnya kita masukkan INT FA1/0 karena ini. Lalu masukkan portnya. Port yang kita konfigurasi ke ruang 3 dulu. Ruang 3 tadi 12. Makanya di sini titik 12. Selanjutnya kita ini encapsulation dot 1G 12. Nah ini 12 ini harus hati-hati karena kita sesuaikan VLAN-nya. Lalu setelah ini kita masukkan IP address-nya. Nah di sini sesuai ketentuan tadi keempatnya harus NIM saya yaitu 53 karena seharusnya 053 karena 00 di sini tidak terbaca. Makanya saya beri 53 aja. IP address 192.168.353. Selanjutnya subnet-nya 255.255.255. Yang terakhir ini 240 karena saya menggunakan subnetting yang bisa jelaskan dulu di mana. Kemarin ada referensi. Nah ini referensinya ini. Nah ini gini. Sini dulu. Kenapa di sini 240? Karena saya pakai yang ini dengan host 14. Kenapa saya ambil 14? Karena di sini saya menggunakan 10 PC atau 10 host. Jadi agar tidak terlalu banyak sisa, saya pakai yang 14. Kalau yang di atasnya kurang, di bawahnya terlalu banyak sisa hostnya. Saya pakai yang 14. Kenapa bisa 240? Jika sudah, lanjut ke VLAN selanjutnya. Nah ini ruangan selanjutnya, maaf. Ini kita masukkan lagi INT FA 1/0 karena dari router pusat ke bawah. Kalau ke atas 0/0 titik 13. 13 itu tadi yang ruang 4. Ruang 4 ini 13. Terus kita encapsulation dot 1G. VLAN-nya kita samakan 13. Lalu sama IP address 192.168.4. Ini saya urutkan. Ini 3. Yang ini 1, ini 2. Ini 3. Ini 4, nanti ini 5, 6 gitu. Ini 4. Jadi IP address 192.168.453 sesuai NIM saya. Lalu subnet max-nya 255.255.255.240 karena di sini masih sama 10 yang saya pakai. 240 ini ada 14. Jika sudah, kita lanjut ke selanjutnya ruang 5. INT FA 1/0 karena router ke bawah ini. Lalu dot 14 ini karena VLAN-nya tadi yang saya sebutkan ini ruang 5 VLAN 14. Jika sudah kita masukkan VLAN-nya, kita encapsulation dot 1G 14. 14-nya VLAN-nya sesuaikan.
Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.5 karena ini 4, ini 5. Yang keempat ini NIM saya 53. Lalu subnet max-nya 255, 255, 255, 240 karena masih 10 di sini. Selanjutnya, nah ini agak berbeda. INT FA 1/0.16. 16 karena di sini 15-nya tadi error, salah penamaan, makanya jadi 16. 16 itu ruang outdoor yang di sini saya kasih nama ruang 6. Nah, untuk VLAN 16 ini atau ruang 6 ini kita masukkan juga INT FA 1/0 karena router pusat ke bawah ke lantai 2. Lalu .16 karena VLAN-nya 16. Lalu kita encapsulation .1G 16 sesuaikan VLAN-nya. Lalu kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.6 karena yang tadi 5, ini 5, yang di ruang 5 tadi 5, ini ruang 6, 6. Lalu NIM saya 53 dan subnet max-nya 255, 255, 255. Nah, ini berbeda 224. Kita lihat lagi karena yang tadi 20. Maka di sini saya pakai yang 224 ini. Yang hostnya 30. Karena kalau yang pakai yang sama yang 240 kurang. Makanya saya tambah yang pakai 224. Selanjutnya sudah kita masukkan IP-nya, sudah selesai. Kita no SH. Lalu di sini tadi VLAN, sekarang kita menuju ke DHCP-nya. Nah, ini kita sesuaikan IP DHCP pool VLAN 12 karena yang di ruang 3 VLAN 12. Networknya kita masukkan 192.168.3 sama yang tadi. Saya kasih 3. Ini. Lalu 255, 255, 240 kita samakan. Setelah network selesai, kita tulis default router. Kita masukkan IP address-nya 192.168.3.53. Selanjutnya kita beri DNS server. Nah, ini defaultnya saya beri 8.8.8.8. Setelah itu kita exit. Lalu kita IP DHCP exclude address. Kita masukkan IP address-nya 192.168.353. Selanjutnya sama tadi VLAN 12, selanjutnya VLAN 13. IP DHCP pool VLAN 13, network 192.168.4 sesuai urutan. Dan di sini 53 NIM saya. Subnet max-nya 255, 255, 255, 240. Type-nya default router 192.168.453. Bahannya DNS server 8.8.8.8. Kita exit dan kita beri IP DHCP exclude address 192.168.453. Ini kita sesuaikan. Selanjutnya untuk VLAN 14-nya sama IP DHCP pool VLAN 14 network 192.168.5.53, 255, 255, 255, 240. Default routernya 192.168.553. DNS servernya 8.8.8.8. Selanjutnya di exit
baru diberi IP DHCP exclude address 192.168.553. Selanjutnya terakhir yang 16, yang harusnya 15 karena salah tadi. Kita masukkan IP DHCP pool VLAN 16, lalu masukkan networknya. Di sini agak beda, 192.168.6 sesuai urutan, karena saya urutkan. 53 NIM saya, subnet max-nya jangan lupa ini kita pakai 224. 255, 255, 224. Selanjutnya kita default router sama, kita pakai IP address-nya, lalu DNS server 8.8.8.8 exit, lalu kita beri IP DHCP exclude address dengan IP address-nya 192.168.653. Lalu sudah semua berarti. Jika sudah, langsung kita fokus ke sini. Ini berarti ruang lantai 2 selesai, lantai 1 untuk di routernya seperti tadi, di lantai 2 hanya disesuaikan IP address-nya yang di sini jadi 192.168.153 yang untuk ini. Terus yang untuk ini 192.168.253. Dan untuk subnet mask-nya juga beda. Kita lihat di sini, karena di sini hanya memakai 5, maka kemarin saya pakai yang /29 ini, yang mempunyai host 6. Saya pakainya 248 untuk yang di lantai pertama. Begitu. Sudah selesai. Berarti ini dari PC sudah ke switch ruangan, sudah selesai. Switch ruangan ke switch pusat setiap lantai. Switch pusat sudah ke router pusat. Jadi ini seharusnya sudah selesai. Saatnya kita coba. Mungkin sebelumnya kita lihat dulu. Di sini sudah saya tambahkan. Nah, di sini untuk melihat DHCP. DHCP-nya tadi kita bisa lihat di router. Lalu di CLI ini kita ketikkan ini. Biar cepat kita kupas. Mohon maaf, kita enter. Nah, di sini kelihatan VLAN 10-nya, total address-nya 6, reset address, reload address-nya 6, begitu. Nah, ini untuk sub IP address-nya ini bisa teman-teman lihat itu. Lalu untuk VLAN-nya kita cek di switch. Saya beri contoh yang ini. Ini show VLAN brief. Bentar. Nah, ini data yang masuk di sini aktif gitu. Nah, itu untuk melihat VLAN dan DHCP-nya. Selanjutnya kita coba ping. Pertama mungkin dari satu ruangan, dari PC satu ruangan, sini ke sini, terus sini ke sini, beda ruangan kita coba. Nanti wireless ke ruangan, gimana? Tuh, langsung saja. Dari ruang 1 kan, kita 0 ke 2, biar pojok ke pojok gitu.
0 ke 2. Ini 2-nya ini di 2. Nah, untuk JHCP-nya kita bisa cek setiap PC, kita buka ke IP configuration. Defaultnya static seperti ini, kita ganti DHCP. Nah, nanti akan masuk sesuai yang kita set tadi. Di sini yang di lantai 1 kan tadi pakainya 192, 168, 153. Terus subnet masknya karena 5, di sini pakai 248. Untuk yang atas ini random, itu random dari DHCP-nya. Yang kita ping, kita gunakan ya ini yang atas ini. Dan DNS servernya juga sudah 8.8.8.8. Untuk mengpingnya ini berarti 0 ke 2. Yang 2 kita buka ini, yang 0 kita masuk ke command prompt. Lalu kita ketik ping spasi 192, 168. Ini dapatnya 152 begini. Kita coba. Nah, ini dari send 4 berhasil 4, loss 0. Di sini sudah berhasil dari satu ruangan. Lalu kita coba beda ruangan. Beda ruangan kita coba 4 biar beda. Cuma 8. 4 sama 8. Kita yang ini kita komen, yang ini kita IP. Lalu kita coba ping 192, 168, 250. Kita coba. RTO. Nah, ini berhasil. Di sini pembuatan saya yang full sukses satu ruangan, untuk beda ruangannya masih satu RTO seperti ini. Ini dari 4 berhasil 3, loss 1. Tapi nggak apa-apa, ini termasuk berhasil. Selanjutnya satu ruangan sudah, beda ruangan sudah, kita coba wireless ke ruangan 1. Dari tablet 1 ke PC 1. Ini desktop, ini IP, ini command prompt, ping, ini dapatnya 192, 168, 150. 50. Satu RTO, 3 berhasil. Ini setelah sudah, kita coba ke yang ruangan 2. Kita pakai yang 6 saja. Ini mapping lagi. Saya tampilkan 192, 168, 252. Ini tapping. Nah, ini berhasil. Ini berarti yang di lantai 1 itu. Terus yang sekarang kita beda lantai. Kita pakai ini upgrade ke mau kemana ini, kita kesini saja, beda lantai. Ini
dari lantai 2 ruang 3 saya ambil PC 10. Terus yang dari lantai 1 ruang 2 maksudnya ya. Ini yang di wireless saya pakai tablet biar beda. Tidak PC terus, kita coba yang tabletnya. Untuk ngeping ke bawah. Sini ping 192 168 3 salah 351 ping ini udah. Terus selanjutnya beda lantai sudah. Kita coba yang sini, yang di lantai 2. Pakai 10 lagi ke 15 itu. Coba 10 ke 15. Nah, ini terus ini kita ping 192 168 3 50. Ini berhasil. Terus selanjutnya kita pakai ini 15 buat yang ruang 3, terus kita coba ke ruang 5 35 ini. Ini sekarang kita ganti untuk ping. Kita coba ping 192 168 5 50. Beda ruangan RTL 1 selanjutnya berhasil. Jika sudah beda ruangan, kita pakai coba H5. Ini kita pakai ruang 5 kan. Terus mau kita kasih ke sini belum. Ruang 4 kita ambil ini. Di sini kita buka ini. Ini untuk ngeping. Ping 192 168 457. Beda ruangan 1 LTO 3 berhasil. Ya. Gini. Selanjutnya ke mana lagi? Ke 20. Oh, sini sudah. Sini terus sekarang 43. Kita coba 4 ke 3 kita pakai 18. 18. Ping 192 168 57. Full berhasil. Ini beda ruangan padahal. Ini 20. 20. Iya, beda ruangan. 20 di sini. Iya. Beda ruangan. 1 berhasil semua. Selanjutnya kita dari wireless sekarang. Wireless ke ruang 3 kita pakai tablet atau laptop, tablet aja yang ini. Ke ruang 3 yang ini kita pakai yang ini. Coba
untuk ngeping saja, lalu ini untuk ini ping 192 168 352 dari wireless ke lantai ruang 3 tempat 1 kita berhasil, lalu wirelessnya kita pakai ini saja. Sekarang ke sini ruang 4 28 kita ping 192 168 450 satu RTO sampai berhasil. Selanjutnya kita ke sini biar adil, kita ke 37 aja, 37 sini, lalu kita masukkan ping dan 2 168 dapatnya 559. Satu RTO berhasil 3 gitu. Ini sudah semua, kita coba. Satu ruangan sudah, beda ruangan sudah, satu ruangan berhasil. Khusus yang sini ke sini berhasil, ini ke sini RTO 1, yang lainnya sama, beda lantai RTO 1, beda lantai berhasil semua gitu. Nah, mungkin untuk penjelasan saya cukup sekian dari tugas mata kuliah jaringan area luas. Tadi sudah saya jelaskan topologi yang saya buat sesuai dengan yang disuruh di tugasnya. Ada 2 lantai, lantai pertama dengan 10 biji dan 5 wireless. Karena ada dua ruangan, saya bagi 2, 5. Terus di lantai 2 ada 30 perangkat dan 20 wireless. Karena ada 3 ruangan di situ, saya bagi 3, 10-10, dan wirelessnya saya masukkan ke ruang outdoor. Ruang outdoor, dan saya batasi dengan switch sendiri, dan saya kasih password dan SSID tadi, agar tidak mencari kemana-mana. Terus untuk IP address-nya sudah saya pakai NIM terakhir, ketentuannya 3 NIM. Saya hanya bisa pakai 2 karena NIM pertama saya 053, dan 0 itu tidak bisa dipakai di sini, makanya hanya tercantumkan 53 saja. Selanjutnya untuk IP sudah. Untuk tadi subnet masknya saya sesuaikan dengan perangkat yang ada di ruangan tersebut. Untuk yang 5 tadi seperti ini. Untuk yang 5 saya pakai host 6 dengan 248, yang 14 240, terus yang 20 saya pakai host 30 224. Begitu penjelasan saya di video kali ini, topologi yang sudah saya buat untuk memecahkan masalah yang diberikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada banyak salahnya, itu murni dari saya. Jika ada kelebihannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhir kata, nun wal kolami wa ma yaskurun, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.